Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami datang lagi di hadirat-Mu pada malam hari ini, menaikkan syukur kami, pujian kami, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan, agar kami boleh memahami setiap firman yang disampaikan. Dan ajar kami ya Tuhan, tuntun kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang berkata demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Yesus, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, malam hari ini kita akan merenungkan salah satu pengajaran Yesus yang sangat mendalam mengenai iman dan pengampunan. Ayat renungan kita diambil dari Injil Lukas pasal 17, ayat 1 sampai 6. Dalam ayat ini, Yesus memberikan peringatan keras tentang penyesatan dan pentingnya pengampunan. Penyesatan, kata Yesus, adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Namun celakalah orang yang menjadi penyebabnya. Yesus bahkan menggambarkan betapa beratnya hukuman bagi mereka yang menyesatkan orang lain, terutama mereka yang lemah dalam iman. Kalau kita memperhatikan dalam ayat pembacaan kita, maka konteks atau latar belakang dari ayat-ayat ini, yaitu dari ayat 3 sampai 5, adalah tentang pengampunan. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya bahwa mereka harus mengampuni orang yang 7 kali berbuat dosa terhadap mereka, dan 7 kali pula kembali kepada mereka untuk meminta ampun. Para murid kemudian berseru, "Tambahkanlah iman kami." Mereka sadar bahwa untuk mengampuni seperti yang diajarkan Yesus, mereka memerlukan iman yang kuat. Ketika Yesus menyebutkan pohon ara, ini bukanlah sembarang pohon. Pohon ara dikenal
memiliki akar yang sangat kuat, yang bisa bertahan ratusan, bahkan ribuan tahun. Mustahil bagi manusia di masa itu untuk mencabut pohon ara tanpa bantuan alat-alat modern. Namun Yesus mengajarkan, bahkan pohon yang berakar kuat ini bisa tercabut hanya dengan iman sebesar biji sesawi. Melalui pengajaran ini, Tuhan sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Iman sekecil apapun bisa menggerakkan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin. Saudara mungkin bisa sebutkan apa saja yang mungkin sudah mengakar ratusan tahun dari satu generasi ke generasi di dalam kehidupan saudara atau bangsa kita. Entahkah itu penyakit, kemiskinan, korupsi, narkotika, radikalisme, atau ikatan dosa. Semua itu Tuhan katakan dapat dicabut dengan iman sebesar biji sesawi. Apa itu iman sebesar biji sesawi? Alkitab mencatat dalam Injil Markus pasal 11 ayat 12-14 dan ayat 20-26. Saat para murid bertanya, bagaimana mungkin pohon ara itu menjadi kering seketika ketika Tuhan mengutuk pohon ara tersebut? Tuhan menjawab dengan penjelasan yang sama seperti yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 17. Dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 22-24 berbunyi demikian. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Iman sebesar biji sesawi adalah iman yang disandarkan kepada kemampuan Tuhan, kepada siapa Tuhan, dan kepada apa yang telah Ia lakukan atau kerjakan, bukan kepada kemampuan kita, usaha kita, atau kebiasaan dan kecakapan kita. Api pemurnian Tuhan sedang turun, dan ketekunan untuk terus membaca firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, dan mencari wajah Tuhan setiap hari akan menghasilkan iman sebesar biji sesawi ini. Api pemurnian akan memisahkan, membukakan, dan meruntuhkan apa saja yang salah dan mengokohkan apa yang benar. Ia akan mengguncang segala sesuatu sehingga tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 26 dan 27 berkata demikian, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Hasil dari semua ini adalah iman sebesar biji sesawi yang bersandar pada kesanggupan dan kasih setia Tuhan. Dan oleh iman inilah kita dapat menatap apa yang ada di depan kita dan melangkah maju. Mungkin dunia memprediksi bahwa akan ada guncangan yang sangat hebat, akan ada badai krisis ekonomi global yang dahsyat. Tetapi dengan iman sebesar biji sesawi, kita dapat tetap tenang dan teguh, dan dapat berkata kepada pohon-pohon ara dan kepada gunung-gunung yang ada di hadapan kita, beranjaklah
dan tercampaklah ke dalam laut, maka semua itu akan terjadi bagi kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa dan Tuhan kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Allah yang kudus, Allah yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami bersyukur untuk renungan hari ini yang mengingatkan kami tentang kuasa iman. Meskipun hanya sebesar biji sesawi saja, kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu yang menguatkan kami untuk tetap percaya bahkan ketika keadaan tampak sulit. Berikan kami iman yang teguh, iman yang mampu mencabut akar-akar dosa dan segala hal yang menghalangi jalan kami kepadamu. Kami tahu bahwa untuk dapat mengampuni, untuk dapat bertahan dalam iman, kami membutuhkan Engkau. Tambahkanlah iman kami, supaya kami bisa melihat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, dan dapat menyaksikan kuasa-Mu yang nyata. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu setiap tantangan yang dihadapi bangsa kami, baik itu dalam ekonomi, politik, maupun sosial. Kami mohon agar hikmat-Mu turun ke atas para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan adil. Jauhkan negara kami dari korupsi, radikalisme, dan segala bentuk penyesatan. Kami mohon kiranya Engkau mencabut akar-akar yang sudah lama tertanam, seperti pohon ara yang tercabut hanya dengan iman sebesar biji sesawi. Berikan kami damai sejahtera dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, dan ajar kami untuk menjadi warga negara yang peduli dan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter di atas dokter, Bapa yang kekal, Allah yang penuh kuasa. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada penyakit yang terlalu sulit bagimu untuk disembuhkan. Kami serahkan mereka yang berada di rumah sakit, yang mungkin sedang menjalani pengobatan di rumah, atau yang mungkin sedang dalam proses pemulihan. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan penghiburan dalam masa-masa sulit mereka. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang merawat mereka, supaya Engkau memberikan hikmat dan ketelitian dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna dan damai dalam hati setiap umat-Mu yang sakit. Kami berdoa juga untuk umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Engkau tahu betapa sulitnya hidup tanpa penghasilan, dan kami mohon supaya Engkau membuka pintu-pintu kesempatan bagi mereka. Bimbinglah mereka ke tempat-tempat di mana Engkau telah sediakan pekerjaan yang layak, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Berikan umat-Mu kepercayaan diri dan ketekunan dalam usaha mereka, serta kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara dan mencukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, mungkin ada umat-Mu yang sedang bergumul dalam iman, seperti para murid yang berseru kepadamu, tambahkanlah iman kami. Kami berdoa, kami mohon kepadamu, di tengah-tengah kesulitan, ketidakpastian, dan tantangan hidup umat-umat-Mu,
tambahkanlah iman mereka ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya kepadamu, meskipun apa yang kami lihat di depan mata sering membuat kami bingung. Ingatkan kami bahwa iman, meskipun sebesar biji sesawi saja, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, karena kami bersandar kepadamu, bukan kepada kekuatan kami sendiri. Kami serahkan semua permohonan ini ke dalam tangan-Mu, Allah yang penuh kasih. Kami percaya bahwa Engkau mendengar dan akan menjawab doa-doa kami, bahkan lebih dari yang kami bayangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.